Ahli forensik Dr. Hastri yang melakukan otopsi ulang kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat mulai memberikan bocoran soal kasus tewasnya ibu dan anak ini. Melalui akun media sosialnya, ia menjawab sejumlah pertanyaan warganet terkait update terkini tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dr. Hastri bahkan menjawab kemungkinan soal pengungkapan kasus pembunuhan Subang dalam minggu ini. Ahli forensik Dr. Hastri jawab kelanjutan autopsi Tuti dan Amalia dalam kasus Subang, Yoris kesal. Setelah turun tangan menangani autopsi ulang dalam kasus Subang, ahli forensik Dr. Hastri buka suara. Ahli forensik Sumi Hastri Purwanti akhirnya buka suara soal hasil autopsi jasad Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23. Sumi Hastri Purwanti atau Karib disapa Dr. Hastri menjawab ketika ditanya soal hasil autopsi korban pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dr. Hastri sendiri dilibatkan dalam pengungkapan pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Dr. Hastri sendiri dilibatkan dalam pengungkapan pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Bismillah, mulai merumput lagi, tulis Dr. Hastri di Instastory. Alhamdulillah, ini baru selesai TKP Subang. Pasti terungkap, kata Dr. Hastri setelah selesai melakukan autopsi jasad Tuti dan Amalia. Setelah beberapa waktu, Dr. Hastri maupun polisi belum mengungkap hasil autopsi tersebut. Hingga kemudian banyak orang termasuk warganet yang penasaran. Kelanjutan kasus di Subang bagaimana Bu Dokter? Kami menunggu hasil otopsi Ibu Dr. Hastri kok belum di-up lagi ya, tulis akun Ragi Lembai 8796 di postingan Dr. Hastri. Akun Dwi_Aprilianto 97 menerangkan bahwasanya Dr. Hastri tak berwenang untuk membuka kasus atau hasil autopsi. Dokter forensik tidak punya wewenang membuka kasus, walaupun beliau polisi. Yang berhak yang menangani perkara, keren janji profesi semua tenaga kesehatan sama, tidak memberikan informasi medis kepada siapapun kecuali pasien dan jika dimintai keterangan di meja hijau, kasus hukum di pengadilan, tulisnya. Soal ini Dr. Hastri pun membenarkannya. @Dwi_Aprilianto 97 ya betul, jawab Dr. Hastri. Ada netizen lain yang menanyakan kelanjutan kasus Subang. Dewi Safika, mohon izin dok kasus yang di Subang gimana dok @Hastri_forensik. Pertanyaan ini pun dijawab langsung oleh Dr. Hastri. @Dewi Safika Sunya, jawab akun Dr. Hastri. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol R.D.A. Caniago menerangkan autopsi kedua ini dilakukan untuk mencocokkan temuan baru. Ya, belumlah ada tersangka. Jadi, sekarang kami fokus mencari petunjuk-petunjuk kesesuaian dengan penyebabnya, kematiannya. Setelah itu baru kami simpulkan rangkaian penyelidikannya, lalu mengarah ke tersangkanya. Jadi kami tidak berandai-andai, beber RD, saat dihubungi tribunjabar.id. Hasil autopsi ulang tersebut belum bisa disampaikan karena penyidik masih harus mengevaluasi dan menganalisa. Dia dibunuh, apakah melakukan perlawanan, kemudian untuk menentukan waktu kematiannya, karena ini kami cari kesesuaian kembali. Sehingga setelah melihat hasil autopsi tersebut, diantaranya juga mengenai alat yang digunakan, apakah tumpul atau tajam, tutur RD. Ini masih dalam konsumsi penyidik, mereka membutuhkan evaluasi, analisa, dan fokus dulu terhadap hasil temuannya, imbuhnya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol R.D.A. Caniago menerangkan autopsi kedua ini dilakukan untuk mencocokkan temuan baru. Ya, belumlah ada tersangka. Jadi, sekarang kami fokus mencari petunjuk-petunjuk kesesuaian dengan penyebabnya, kematiannya. Setelah itu baru kami simpulkan rangkaian penyelidikannya, lalu mengarah ke tersangkanya. Jadi kami tidak berandai-andai, beber RD, saat dihubungi tribunjabar.id. Hasil autopsi ulang tersebut belum bisa disampaikan karena penyidik masih harus mengevaluasi dan menganalisa. Dia dibunuh, apakah melakukan perlawanan, kemudian untuk menentukan waktu kematiannya, karena ini kami cari kesesuaian kembali. Sehingga setelah melihat hasil autopsi tersebut, diantaranya juga mengenai alat yang digunakan, apakah tumpul atau tajam, tutur RD. Ini masih dalam konsumsi penyidik, mereka membutuhkan evaluasi, analisa, dan fokus dulu terhadap hasil temuannya, imbuhnya. Yoris tak bisa memungkiri menyimpan dendam pada orang yang menghabisi nyawa ibu dan adiknya pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Meski belum terungkap namun Yoris, anak pertama Tuti, berpesan pada pelaku untuk segera bertaubat.
Bertaubatlah sama Allah, kemudian semoga pelaku disadarkan cepat tertangkap oleh polisi dan dihukum setimpal, seberat-beratnya, kata Yoris dikutip tribunnewsbogor.com dari akun YouTube Monogram. Yoris mengungkap ia ingin bertemu dengan pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Iya, mau bertemu. Nantinya, setelah itu gak tahu sih, tapi pengen ketemu aja, kata Yoris. Yoris tak menampik menyimpan dendam pada pelaku pembunuhan ibu dan adiknya. Meski begitu, Yoris juga tak mau berbuat gegabah. Ia memilih untuk menyerahkan balasan untuk pelaku pada Allah. Dendam gimana ya, kalau dendam gak senang aja gitu, kesel gitu kan. Pengen apa gitu sebenarnya, tapi kan kita masih ada Allah, kita masih punya keimanan. Dendam atau gimana kita masih gimana, mudah-mudahan Allah yang membalas, kata Yoris.